Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita dapat kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan tidak bosan-bosannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah sekalian, pada kesempatan hari ini ustazah akan menyampaikan tauji dengan judul Adab Memuliakan Tamu. Ketika kita berkunjung ke rumah teman-teman kita, ke rumah sahabat kita, ataupun ke rumah keluarga kita, sanak saudara, tetangga, nah itu ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita bertamu. Nah, apa saja adab yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang pertama, kita itu berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Nah, jangan sampai niat kita berkunjung ke rumah orang itu tidak baik. Jadi kalau kita berkunjung itu jangan sampai kita punya niat untuk menyakiti hati si pemilik rumah. Yang kedua adalah melihat waktu ketika kita bertamu. Nah, jangan kita bertamu di jam-jam sholat misalnya. Nah, kita harus perhatikan jam-jam ketika istirahat. Misalnya waktu sore hari, nah baru kita bertamu, atau bagda maghrib atau bagda isya, seperti itu. Yang ketiga adalah meminta izin saat bertamu. Nah, kita semua sudah tahu sekarang sudah canggih ya, sudah ada ponsel, sudah ada HP. Nah, kita bisa saja sebelum kita bertamu itu kita WA dulu ke teman-teman kita, misalnya saya mau ke sana, kamu ada di rumah atau kamu sedang sibuk atau gimana. Nah, ketika dia tidak sibuk, barulah kita boleh mengunjunginya. Yang keempat itu berpakaian sopan. Nah, kalau kita bertamu kita harus menutup aurat. Jangan sampai kita memperlihatkan aurat kita kepada yang bukan mahramnya. Yang kelima adalah bersalaman. Nah, sekarang saat-saat corona ya. Jadi bersalaman ini cukup dengan menangkupkan kedua tangan di dada saja. Nah, itu sudah sopan. Yang keenam itu menghindari fitnah dalam bertamu. Jadi jangan sampai ketika kita bertamu itu menjadi fitnah. Bisa saja tamu yang kita kunjungi itu, misalnya kita laki-laki, nah tamu yang akan kita kunjungi itu perempuan, teman sekolah misalnya ya. Nah, itu jangan sampai hanya berdua saja di rumah itu. Kalau misalnya berdua saja di rumah itu, lebih baik duduknya di luar. Kalau misalnya nanti ada orang tua dia, nah boleh itu duduk di dalam rumah. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Jangan seenaknya aja ketika bertamu ke rumah orang. Belum disuruh masuk, sudah masuk. Belum suruh duduk, sudah duduk, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, memperhatikan batas waktu bertamu. Masa waktu bertamu ini juga disampaikan oleh Rasulullah, yaitu masa bertamu adalah 3 hari. Dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Nah, jadi jangan sampai kita nunggu diusir baru pulang ya. Jadi kita harus tahu diri, harus sadar. Ini udah lama kita bertamu dan kita harus pulang. Selain dari adab-adab dalam bertamu, juga ada adab dalam menerima tamu atau menjamu tamu. Yang pertama itu bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika tamu datang, ketuk pintu, assalamualaikum, kita buka, kita suruh masuk, kita suruh duduk. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seseorang muslim menjaga sikap dan tata caranya berpakaian agar terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, kita harus menyambut tamu dengan kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Yang kedua adalah menyediakan jamuan. Selesai menyambut tamu dengan keramahan, penting juga kita untuk menyediakan makanan dan minuman yang ada di rumah kita. Nah, itu kita suguhkan kepada si tamu. Ada satu kisah sahabat Rasulullah ketika ada kaum muhajirin datang ke kota Madinah, itu dia langsung menemui Rasulullah dan meminta agar Rasulullah mau menolong dia karena dia sangat kelaparan.
Jadi Rasulullah masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya. Rasulullah berkata kepada istrinya, apakah kita ada makanan? Istri Rasulullah menjawab, kita tidak ada makanan ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menemui istri-istrinya yang lain dan jawabannya juga sama. Mereka tidak mempunyai makanan untuk disuguhkan kepada si tamu. Akhirnya Rasulullah menemui sahabat-sahabatnya dan berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Ada satu orang kaum muhajirin yang datang dan dia sangat lapar." Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Tolha menjawab, "Saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamunya." Nah, tamu tersebut dibawa oleh Abu Tolha ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Abu Tolha berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kita ada makanan?" Kemudian istri Abu Tolha menjawab, "Kita hanya ada satu porsi makanan lagi dan itu untuk anak kita yang juga kelaparan." Abu Tolha pun berkata, "Kalau begitu kita tidurkan saja anak kita dan kita berikan makanan ini untuk tamu Rasulullah." Kemudian Abu Tolha keluar dari kamarnya dan memberikan satu porsi makanan yang tersedia itu untuk tamu Rasulullah. Abu Tolha berkata kepada tamu itu, "Wahai saudaraku, ini ada makanan untukmu, silahkan dimakan dan dihabiskan." Kemudian tamunya berkata, "Saya tidak akan makan kecuali sama kamu." Nah, Abu Tolha menjawab, "Saya akan makan bersama istri saya di dapur." Kemudian menyuruh kembali tamu itu untuk makan dan tamu itu akhirnya makan dengan lahapnya. Sementara Abu Tolha berpindah ke dapur untuk pura-pura makan bersama istrinya. Nah, dari kejauhan tamu tersebut melihat bayangan Abu Tolha dan istrinya sedang makan. Juga ada bunyi seperti bunyi sendok dan piring beradu ketika kita makan. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Tolha ketika menjamu tamunya. Padahal sesungguhnya dia belum makan sama sekali bersama keluarganya. Keesokan harinya Rasulullah bertemu kembali dengan Abu Tolha dan Rasulullah tersenyum kepada Abu Tolha karena Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Dan kisah ini juga Allah abadikan langsung di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, yang intinya dari surat itu Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mendahulukan orang lain dibanding dengan diri kita sendiri, meskipun kita juga sangat memerlukan. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka dialah orang yang beruntung. Yang ketiga dalam menerima tamu, yaitu menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah kita harus melayani dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, ya, mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkannya sampai ke depan pintu atau halaman rumah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Nah, itulah adab dalam bertamu dan menerima tamu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Oke, anak-anak ustazah sekalian, ini saja yang bisa ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.